Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis dengan topik perasaan takut mati mendadak, susah menghilang. Begini penjelasan dan solusinya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah perasaan takut mati mendadak, susah menghilang. Begini penjelasan dan solusinya. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis atau kejiwaan ya, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik. Teman-teman semua, pada season kali ini memang saya fokus ya terhadap sensasi psikis ya, yaitu tentang perasaan takut mati mendadak ya. Nah ini karena saya alami dan cukup lama ya, sehingga perlu saya sharingkan kepada teman-teman. Barangkali teman-teman yang masih merasakan sensasi-sensasi ini ya, yaitu sensasi takut mati ya khususnya. Nah ini bisa sharing ya, bisa sharing, kemudian bisa menambah pemahaman ya. Nah akhirnya kita menjadi mudah untuk mencari solusinya teman-teman. Nah, perasaan takut ini ya, ini perasaan takut mati mendadak khususnya ya, ini adalah klimaks dari sensasi psikis ya. Kalau di saya itu seperti itu yang saya rasakan. Karena apa? Karena sebelum kita merasakan takut mati, itu takut-takut yang lain itu pun saya rasakan ya. Contohnya takut berjalan ya. Nah, takut berjalan ini ya karena memang adanya sensasi ya. Contohnya ketika kita mau berjalan, yaitu rasanya sempoyongan, seperti oleng, seperti mau jatuh, kemudian badan rasanya lemes, baru melangkah beberapa langkah saja rasanya sudah ngos-ngosan, sudah capek. Nah sehingga kita untuk berjalan saja itu kadang takut ya. Jangankan berjalan yang jauh ya, berjalan hanya dari kamar tidur ke kamar kecil ya, atau ke kamar mandi, itu saja kadang kita merasa takut juga itu. Apalagi ketika kita mau masuk ke kamar mandi, nanti jangan-jangan jatuh di kamar mandi. Nah itu sudah menambah ketakutan lagi ya. Nah belum takut yang lain, contohnya kita misalkan mau bepergian yang agak jauh ya. Nah itu juga sudah ini, maksudnya perasaan ini sudah khawatir dulu ya, sudah ragu-ragu dulu. Akhirnya intinya ya merasa takut. Nanti kalau kita pergi ya dari rumah, apalagi agak jauh, apalagi tidak ada temannya ya, atau tidak bareng dengan keluarga. Nah, ini ketakutannya jangan-jangan nanti kambuh ya, jangan-jangan nanti kambuh, jangan-jangan nanti pingsan, siapa yang akan menolong ya, terus bagaimana dan seterusnya ya. Nah itu yang menjadikan menghantui kita melangkah untuk menjadi cepat, istilahnya cepat maju ya, menjadi cepat sembuh. Itu kadang dari rasa ketakutan ini memang cukup membelenggu ya, itu seperti itu. Belum takut-takut yang lain ya, takut misalkan di keramaian ya. Bahkan tidak hanya takut di keramaian, justru yang saya rasakan itu saya kebalik ya. Jadi
saya itu merasa takut ketika sendirian ya. Sendirian misalkan di rumah sendirian ya, kemudian teman-teman keluarga itu ya pada pergi semua. Nah, itu ketika saya sendirian di rumah itu juga takut ya. Takutnya kenapa ya? Takutnya itu yaitu jangan-jangan nanti saya kambuh, jangan-jangan nanti pusing-pusing, tidak ada yang menolong ya, jangan-jangan nanti pingsan, bahkan sampai dengan jangan-jangan nanti mati mendadak. Itu nggak ada yang menolong. Nah, itu seperti itu ya, itu terus terang saja seperti itu. Nah, inilah ya, jadi apa ya, sensasi psikis menurut saya ya, sensasi psikis bagi orang-orang yang terkena anxiety psikosomatis itu seperti itu. Dan ini kenapa bisa terjadi seperti itu sebenarnya hal yang wajar. Latar belakangnya karena kita dihantam dengan 1001 rasa sensasi ya. Ketika belum ada sensasi yang cukup berarti ya, cukup istilahnya menyakitkan ya, menyakitkan badan kita terutama, itu belum muncul rasa-rasa seperti itu. Tetapi setelah kita terkena GERD ya, nah setelah kita terkena GERD, nah itu kemudian sensasi itu menjadi semakin komplit ya. Itu yang pengalaman yang saya rasakan seperti itu. Mungkin teman-teman bisa juga sedikit berbeda ya, tetapi secara umum kayaknya sih sama ya. Walaupun kita kadang sudah terkena GERD saja, kadang kita belum tahu ya. Itu setelah kita banyak belajar baru kita tahu, oh ternyata itu yang menyebabkan sensasi menjadi multidimensi. Nah, itu setelah kita terkena GERD. Nah, itu pada waktu itu juga saya alaminya seperti itu ya. Jadi awal kita dalam penderitaan itu kan banyak sensasinya hanya di seputar perut ya. Di seputar perut ya seperti biasa lah ya, kembung, begah, sembelit, perih, itu hanya seputar itu, senut-senut ya, ini apa ya, kadang sakit yang berpindah-pindah di dalam perut. Itu belum mengguncangkan perasaan psikis yang lain. Jadi rasa-rasa seperti cemas, takut ini belum begitu bermunculan, karena waktu itu ya masih saya anggap wah ini sakit perut itu seperti itu, kita terkena mah seperti itu ya, hanya seperti itu. Tetapi setelah itu kemudian berlangsung lama, nah ini kemudian terjadi GERD ya. Nah, apa itu GERD ya? Gastroesophageal reflux disease. Jadi terjadi reflux ya, atau terjadi arus balik ya, asam lambung yang dari dalam lambung naik ke atas ya, ke kerongkongan. Nah, ketika sudah sampai ke kerongkongan, memang karena asam lambung itu tempatnya di dalam lambung ya. Nah, ketika keluar dari lambung, sedangkan asam lambung itu sifatnya yang sangat asam, yang sangat tajam ya, yang sangat panas. Nah, itu akhirnya merusak mungkin organ-organ lain ya, termasuk di dalam kerongkongan. Nah, seperti itu, nah, akhirnya menimbulkan sensasi-sensasi baru yang belum pernah kita rasakan. Contohnya ya, dada menjadi nyeri ya, dada terasa berat, nafas mulai ngos-ngosan ya, nafas pendek, kemudian ada sakit yang berpindah-pindah di seputar dada, bahkan ada rasa yang seperti tertusuk ya, tertusuk di tengah dada sampai tembus ke punggung. Nah, ini kan menakutkan sekali ya, itu seperti itu ya. Terus badan terasa nyeri-nyeri ya, sampai dengan klimaknya terjadi panic attack ya. Panic attack itu juga waktu itu setelah saya terkena GERD ya. Nah, panic attack ini sungguh luar biasa lagi ya, karena apa? Karena pertama yang saya rasakan ini sangat pusing ya, pusing 7 keliling lah pokoknya, harus tiduran ya, kalau duduk ini nggak mampu menahan ya, karena muter-muter seperti vertigo itu ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nafas seperti mau putus ya, seperti mau putus. Pokoknya rasanya berat sekali untuk bernafas ya. Nah, itu kemudian di bayangan pikiran saya, wah ini jangan-jangan mau ini seperti itu. Nah, akhirnya mulai saat itu ya, dan memang rasanya seperti itu, berat banget ya. Jadi bayangan saya, wah ini terkena serangan jantung itu. Nah, kemudian di klimak pikiran yang negatif yaitu jangan-jangan mau nah seperti itu. Nah, walaupun setelah seperti itu, setelah mengalami panic attack, kemudian saya periksa ke rumah sakit, yaitu setelah dicek ya, terutama yang saya khawatirkan itu jantungnya ya, karena nafasnya sangat pendek, jangan-jangan terkena serangan jantung, karena rasanya ya seperti orang terkena serangan jantung itu. Nah, akhirnya
dicek. Nah, setelah dicek jantung, paru-paru, ternyata baik-baik saja. Nah, itulah uniknya ini ya, sensasi asam lambung itu seperti itu. Jadi secara organ itu kita baik-baik saja ya, tetapi secara sensasi ini memang sungguh luar biasa. Nah, akhirnya kita menimbulkan ketakutan. Nah, klimaknya takutnya yaitu menjadi takut M seperti itu. Bahkan takut M mendadak gitu seperti itu. Nah, itu yang akhirnya menghantui ya. Dan dari perasaan itu menyebar menjadi takut-takut yang lain ya, seperti yaitu takut berjalan, bahkan takut makan ya, takut makan obat, kemudian takut bepergian, takut di keramaian, takut sendirian ya. Pokoknya banyak sekali ya, ketika kita mau mau bergerak sedikit juga rasanya takut juga ya. Nah, itu seperti itu. Jadi inilah ya, jadi keprihatinan kita tentang itu. Tetapi setelah kita mengetahui ternyata juga banyak temannya yang merasakan seperti itu hanya sensasi asam lambung, ini kecemasan mulai mereda teman-teman ya. Makanya sharing itu penting ya bagi penderita anxiety psikosomatis, karena bisa jadi ya kesembuhan itu tidak harus dengan obat ya, dengan obat kimia misalkan ya, tetapi hanya dengan pencerahan, hanya dengan kita mendengarkan motivator, kita sharing, ada tip-tip yang kita lakukan, kemudian ada pemahaman yang kita pahami, ini sudah mengurangi 50% daripada perasaan-perasaan takut tadi teman-teman. Sehingga makin kesini akhirnya perasaan-perasaan takut itu menjadi terkendali. Oh, ternyata cuma seperti itu ya, sebabnya begitu ya, saya harus begini. Nah, dengan seperti itu maka ya itu lama-lama kita akan bisa terhindar dari perasaan khususnya takut M mendadak itu. Apalagi ada tip-tipnya bagaimana caranya supaya kita terhindar dari perasaan ketakutan seperti itu. Nah, itu saya lakukan ya ketika saya mendapatkan tip-tip yang memang positif ya, membangun diri kita untuk menjadi lebih baik ya, menjadi cepat sembuh, itu saya rajin lakukan seperti itu. Nah, akhirnya kan terjadi perubahan sedikit demi sedikit. Nah, akhirnya kita menjadi membaik teman-teman. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang masih merasakan banyak sensasi ya, tolong ya. Jadi kita pokoknya untuk rajin saja, rajin, kemudian berikhtiar ya, tentunya juga dengan dibarengi dengan doa. Tapi dari tip-tip contohnya yang misalkan yang saya sampaikan dalam video saya ini adalah yang sudah saya lalui ya, pernah saya praktekkan, itu tolong itu dipraktekkan saja. Itu insya Allah nanti akan ada perubahan dengan sendirinya ya. Sehingga setelah kita istilahnya melakukan praktek-praktek seperti yang ada di dalam tips saya itu, nanti akan ada perubahan. Kita akan seperti ini ya Pak, ya terharu dengan sendirinya. Oh, ternyata cuma dengan seperti ini saja bisa berubah ya pikiran kita, perasaan kita sekarang menjadi berani, ternyata juga tidak apa-apa. Nah, itu sebenarnya apa ya, ya jadi yang dibangun itu adalah mental ya, mental dan perasaan kita. Jadi perasaan kita juga menjadi kuat, mental kita menjadi kuat. Nah, akhirnya kita menjadi bangkit ya, bangkit akhirnya normal kembali ya. Walaupun mungkin masih ada sedikit sensasi yang kadang muncul ya, mungkin kadang nyolek ya. Nah, itu pun bisa diatasi karena perasaan dan mental kita sudah kuat teman-teman. Nah, maka dari itu tolong ya ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham ya, sehingga menambah pemahaman kita bersama dan akhirnya kita akan mudah untuk terlepas dari perasaan takut M mendadak. Oke ya. Nah, begini teman-teman ya. Jadi ini ada beberapa tip ya. Nah, tipnya adalah yang pertama saya golongkan secara psikis ya, karena yang namanya perasaan ini hubungannya kan kejiwaan ya, hubungannya kejiwaan, emosi, pikiran kan seperti itu ya. Jadi ini lebih banyak tipnya yaitu secara psikis ya, secara kejiwaan, walaupun juga ada tips secara fisiknya ya, apa yang harus kita lakukan itu seperti itu. Nah, tipnya begini teman-teman ya, supaya kita terlepas lah ya, terlepas dari penderitaan perasaan takut M mendadak gitu. Nah, yang pertama tipnya ya, ini adalah
syukuri selama hayat masih dikandung badannya. Nah, itu. Jadi kita kadang seperti menenangkan diri, merenung ya. Ternyata kita juga masih hidup ya. Ternyata hayat masih dikandung badan. Nah, kenapa kita harus takut ya? Wong M itu juga nggak datang kok ya. Kita kan masih hidup, masih bernafas, bahkan masih sehat ya. Kenapa kita harus takut? Nah, ini harus kita temukan. Nah, caranya yaitu kita istilahnya dengan ilmunya itu kesadarannya. Jadi kita menyadari ya. Jadi kita sadar pikiran kita ini sedang arahnya kemana, bener apa enggak, kemudian berpikirnya positif apa negatif. Nah, itu yang harus disadari ya. Nah, ketika kita dominan dengan rasa takut ya, contohnya takut M yang berlebihan, itu sebenarnya karena produk dari pikiran yang terlalu negatif. Nah, pikiran terlalu aktif tapi aktifnya negatif ya. Walaupun itu sebenarnya alamiah ya, karena apa? Ya karena pikiran itu kan sifatnya kadang untuk jaga diri juga ya, jaga diri supaya kita itu jangan mendekati M. Nah, maka pikiran selalu ketakutan ke itu, artinya kita supaya terlepas dari perasaan itu. Nah, dengan terlepas dari perasaan itu ya artinya kita mengarah kepada pikiran yang sehat. Seharusnya seperti itu, tindakan kita mengarah kepada hal yang menuju sehat. Itu maunya seperti itu, tetapi karena berlebihan sehingga menjadi muter-muter ya, muter-muter, kita dikuasai oleh ilusi dan halusinasi pikiran yang negatif yang berlebihan, yaitu contohnya perasaan takut mendadak tadi. Nah, baik teman-teman ya, jadi pokoknya kita selalu bersyukur ya. Makanya saya itu selalu mulai dari bangun pagi lah ya, bangun pagi, bangun tidur, itu yang saya syukuri pertama yaitu alhamdulillah saya bersyukur saya dibangunkan ya, misalkan sudah bangun dari tidur, alhamdulillah saya bersyukur saya masih bisa bernafas dengan lega itu, alhamdulillah saya bersyukur saya masih bisa menggerakkan anggota badan saya, alhamdulillah saya bersyukur saya masih bisa berjalan dan seterusnya ya, seperti itu. Dengan seperti itu nanti seperti rasa-rasa ya ketakutan tadi itu juga akan terkikis teman-teman ya. Tapi kalau kita tanpa istilahnya dipancing dengan kata-kata afirmasi positif, nah akhirnya pikirannya menjadi semakin kuat ya, menghayalnya ke hal yang negatif, contohnya menjadi semakin takut, itu seperti itu. Nah, maka tip yang pertama ini untuk mengatasi itu adalah yaitu syukuri saja selama hayat masih dikandung badan. Jadi yang namanya M yaitu masih sangat jauh ya, sangat jauh, dan itu nggak perlu kita pikirkan ya, nggak gitu kita pikirkan, dan itu juga memang rahasia Allah ya, kita nggak bisa lah menentukan itu ya. Maka dari itu nggak perlu kita pikirkan. Yang kita pikirkan ya ternyata kita masih hidup ya, hayat masih dikandung badan. Nah, itu yang harus kita syukuri teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara menyadari bahwa kehidupan itu memang tidak kekal ya, tidak kekal artinya ya karena hidup tidak kekal ya, semua yang hidup itu ya berakhir dengan kematian ya. Nah, itu kita rasionalkan saja, kita sadari seperti itu. Jadi ya tidak perlu takut lagi, karena memang semua makhluk yang istilahnya hidup itu pasti juga akan berakhir dengan kematian. Tapi kematian itu memang bukan milik kita ya, jadi tidak bisa istilahnya direncanakan, juga tidak bisa ya. Pokoknya itu kita pasrahkan saja kepada Yang Maha Kuasa. Jadi itu memang rahasia Allah yang tidak perlu kita menerka-nerka lah ya. Nah, maka dari itu ya tip yang kedua ini kita menyadari saja bahwa kehidupan itu tidak kekal ya. Semua yang hidup itu pasti akan mati itu. Cuma jadwalnya berbeda-beda kan, seperti itu. Nah, maka rasakan kebahagiaan ya. Rasakan kebahagiaan ketika masih hidup. Intinya apa? Intinya nikmati hidup teman-teman ya. Jadi supaya kita tidak dirundung ketakutan
takut M itu ya, maka hidup itu harus dinikmati. Jadi hidup itu indah ketika memang pikiran kita ini positif, itu seperti itu. Banyak hal yang harus disyukuri, tidak usah jauh-jauh ya. Untuk mencapai kebahagiaan hidup, ya kita syukuri yang ada yang di depan kita lah. Itu jangan membayangkan yang lain-lain. Contohnya ketika saya di depan saya ini ada air bening ya, air putih ya. Ya udah kita nikmati air putih, ternyata juga enak. Nah, begitu saja. Tidak usah kita membayangkan kopi ya. Nah, kalau kita adanya air putih kok membayangkan kopi. Wah, ini menjadi rusak semua. Air beningnya menjadi tidak nikmat, kemudian kopinya juga tidak merasakan karena nggak ada itu. Jadi kita syukuri apa yang ada, itu seperti itu. Nah, itu termasuk kita mensyukuri kondisi kita. Jadi walaupun kondisi kita misalkan masih ada sedikit sensasi ya, atau mungkin juga masih banyak sensasi, ya kita syukuri saja. Ternyata kita masih hidup, kita masih bisa bernafas ya, kita masih bisa bergerak ya, hati kita masih bisa makan dengan lahap misalkan. Nah, itu syukuri. Itu adalah sumber supaya kita menjadi meningkat, baik itu secara fisik kesehatannya maupun secara mental ya. Secara mental kita juga menjadi lebih bangkit tuh, seperti itu. Jadi yang kedua ini adalah nikmati hidup teman-teman ya. Jadi pokoknya enjoy aja seperti itu, nikmati saja. Ternyata keindahan itu di setiap sudut itu ada kok. Kebahagiaan itu di mana-mana itu ada. Tinggal bagaimana kita menghayati dan bagaimana kita menikmati. Jadi syukuri yang ada lah, kuncinya seperti itu. Untuk bisa menikmati hidup agar bahagia ya. Karena apa? Karena untuk menghapus bahwa perasaan hidup itu tidak kekal itu memang betul ya. Tetapi selama kita hidup ya udah kita syukuri, kita nikmati ya hidup kita ya, sehingga kita menjadi lebih bahagia. Nah, dengan seperti itu perasaan-perasaan takut itu akan terlupakan teman-teman ya. Itu. Baik, nah kemudian yang ketiga ya, kita pahami juga ya, kita rasionalkan juga ya. Jadi memahami bahwa kematian adalah rahasia Allah ya. Jadi yang menentukan kematian itu bukan penyakit ya. Kalau misalkan teman-teman memandang asam lambung, GTNCT itu psikosomatis itu adalah penyakit, itu tidak menentukan kematian ya, tidak menyebabkan kematian. Jadi kematian itu memang rahasia Allah. Jadi orang yang sudah sakitnya parah sekali ya, misalkan sudah dirawat di ICU ya, kemudian pokoknya bernafas saja dengan bantuan oksigen dan lain sebagainya, itu pun bisa sembuh dan sehat kembali ya. Nah, itu karena apa? Karena memang Tuhan menghendaki dia untuk kembali sehat. Tetapi sebaliknya ya, ada orang yang kelihatannya sehat, segar bugar, masih beraktivitas normal, nah tiba-tiba mati mendadak. Nah, itu karena apa? Karena memang kematian itu adalah rahasia Allah yang kita tidak perlu menerka-nerka ya. Makanya tidak perlu kita takutkan ya. Ngapain kita harus berpikir ke situ ya. Kita pokoknya berpikirnya ya itu, kita manfaatkan hidup kita ini selagi kita masih bernafas, selagi kita masih bisa bergerak, selagi kita masih bisa beraktivitas. Jadikanlah itu semua bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga dan bagi orang lain, sehingga berkah yang akan datang itu jauh menjadi mendamaikan diri kita. Itu ya, itu tip yang ketiga ya. Jadi bahwa kematian itu adalah rahasia Allah. Kita tidak perlu menerka-nerka hal itu ya, itu. Nah, kemudian yang keempat ya, yaitu memahami semua orang itu juga akan M ya. Jadi bahkan tidak hanya semua orang, semua makhluk lah, yang semua makhluk yang hidup atau yang bernyawa itu juga berakhir dengan kematian. Maka dari itu juga kita tidak perlu takutkan lagi ya itu. Nah, jadi kita kan tidak perlu takut. Nah, caranya bagaimana supaya kita tidak takut ya? Ya udah, kita pasrah saja kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidup ini adalah milik Allah ya, yang menentukan, termasuk kita menjadi sehat ya,
kita mungkin sakit itu juga atas izin Allah ya. Tetapi kita rasakan bahwa hakikat penderitaan kita yang terkena asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis ini adalah ujian ya, ujian dari Allah supaya kita ini diingatkan ya, supaya kembali kepada hal-hal yang lebih baik, kita menjadi lebih dewasa dan akhirnya kita menjadi lebih bahagia, itu seperti itu. Nah, ketika sudah seperti itu, maka sebenarnya orang-orang yang terkena asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis ini orang-orang yang pilihan ya, orang-orang pilihan yang dipilih oleh Tuhan ya, yang kemampuannya juga sudah diukur ya. Ujian itu diberikan kepada orang-orang yang mampu menyelesaikan hal itu. Maka dari itu ya optimis saja teman-teman. Maka saya katakan insya Allah itu pasti sembuh. Yang penting kita tetap berikhtiar ya, baik itu ikhtiar fisik maupun ikhtiar secara psikis ya. Mungkin kita banyak berdoa, banyak melakukan seperti ritual dan lain sebagainya. Nah itu penting ya untuk menguatkan mental dan jiwa kita itu. Nah baik itu ya, itu beberapa tips secara psikisnya ya. Kalau secara fisiknya ya, itu ya kita hanya seperti ini. Rasa takut itu kan muncul setelah kita terkena GERD waktu itu saya. Nah terkena GERD itu karena asam lambung sering naik. Kan seperti itu ya. Nah maka ya solusinya jaga 3P-nya ya. Pola makan kita perbaiki, pola hidup kita perbaiki, pola pikir kita perbaiki, perilaku kita perbaiki, kemudian jaga supaya tidak terjadi GERD. Nah untuk seperti 3P, kemudian menjaga tidak terjadi GERD itu dalam video-video saya yang lalu itu sudah saya buat kontennya ya. Silahkan teman-teman bisa flashback ke belakang, tonton tentang contohnya bagaimana cara mengatasi GERD, ya bagaimana mengatur pola makan, bagaimana mengatur pola hidup, bagaimana mengatur ini pola pikirnya, itu sudah ada semua. Nah itu silahkan kita tonton kembali ya untuk melengkapi konten kali ini. Tetapi kalau kira-kira sudah paham dan sudah bisa diterima, ya sudah tinggal kita lakukan saja sesuai dengan tip-tip yang ada. Insya Allah nanti perasaan itu akan menghilang dengan sendirinya. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.